ngapak mega barisi bernatari Saat nu bisa isuk kana tandana ganang jeung kontentang kayak kandingan anak di tiga kaki aku sesama manuk dadali manuk panggagah nampelamang sakti Indonesia Jaya manuk dadali panggagah jalana resep biji rukun sakabena hirup sauyuna pahiri-hiri silih ikannya ada tipis belapati manuk dadali manuk dadali kasindapria bunga bangsa Indonesia. Oke, nah Bapak Ibu terima kasih ya sudah bergabung Bapak Ibu pada malam ini. Kegiatan kita ini nantinya berujung ke tentang budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Dan tenang Bapak Ibu, kegiatan kita ini berkaitan juga dengan komunitas belajar kita. Selama ini kan komunitas masih belum terlalu aktif ya untuk komunitas SMP Negeri 8. Nah, hari ini atau malam ini nantinya kita buat ya, kita aktifkan kembali komunitas yang sebelumnya sudah ada. Oke, Bapak Ibu, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah bergabung. Kita tidak perlu lama-lama lagi ya, kita mulai saja Bapak Ibu karena lebih cepat, lebih baik Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Disapa dong malamnya Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Ayu. Aduh, terima kasih. Selamat malam, Bu. Ya, terima Selamat kasih Pak malam, David. Aduh, Ibu. kompak ya. Selamat malam semua. Ya, aduh Pak Wasten kembali lagi. Halo Pak Wasten. Iya, terima kasih Pak sudah Halo. bergabung Pak. Ya, luar biasa Bapak Ibu semangatnya malam ini. Ya malam Bu Sonya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu malam ini atau oke Bu, Dina sudah raise hand ya. Nanti Bu ada waktunya itu raise hand. Kita ngasih emot-emot nanti ada waktunya. Sabar saja Ibu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Malam ini kita lebih ke sharing ya, diskusi Bapak Ibu, diskusi hangat saja. Kita tidak perlu kaku sekali karena memang ini bersifatnya tidak resmi juga Bapak Ibu ya, yang penting kita dapat ilmunya begitu. Oke, Mem Astri terima kasih. Ya, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin Pak Wakil Kepala Sekolah, ada Ibu juga, Ibu Akasek. Terima kasih untuk kehadirannya. Malam ini Bapak Ibu akan presentasi ya, saya akan presentasi nantinya tentunya untuk kebaikan sekolah kita, bagaimana kita menerapkan budaya positif ya, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya nantinya fokusnya juga ke peserta didik kita Bapak Ibu. Oke, mohon izin ya Bapak Ibu, kita tidak perlu lama-lama, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Kita di sini nanti diskusi Bapak Ibu ya, tanya jawab, sekiranya nanti ada yang masih keliru, nanti silakan Bapak Ibu untuk bertanya ya begitu. Oke Bapak Ibu, mohon izin sudah tampil belum Bapak Ibu ya? Sudah belum ya? Oh sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih Pak Wasten ya. Baik Bapak Ibu, ya malam ini kita akan, saya ya khususnya, saya Sri Mulia, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan ya terkait materi atau modul yang sudah saya pelajari sebelumnya, terkait ini berkaitan juga dengan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani Bapak Ibu, dan nantinya ini fokus kita ke budaya positif di sekolah. Nah, fokusnya juga nantinya ke sekolah kita yaitu SMP Negeri 8 Tebing Tinggi. Oke, Bapak Ibu, next ya. Nah, ini salam dan bahagia Bapak Ibu. Ini perkenalan singkat saya. Mungkin sudah kenal ya, jadi kita lewatkan saja Bapak Ibu. Oke, nah ini Bapak Ibu, ya ini yang menjadi poin penting di awal Bapak Ibu. Mohon izin sebelumnya kita mempunyai kesepakatan terlebih dahulu ya. Kita mempunyai kesepakatan kita
kita untuk saat melaksanakan webinar ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, untuk peserta nantinya memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dan yang kedua, nanti mohon Bapak Ibu mute ya mikrofonnya saat sedang tidak berbicara, ini untuk menghindari gangguan suara Bapak Ibu. Dan yang ketiga, silakan Bapak Ibu untuk nyalakan videonya selama webinar Bapak Ibu ya. Ini untuk meningkatkan interaksi kita Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah dilakukan Bu Yandina tadi dan sampai saat ini ya. Raise hand. Nah, gunakan fitur raise hand atau angkat tangan Bapak Ibu nantinya untuk Bapak Ibu bertanya ya atau memberikan komentar. Dan juga yang kelima, Bapak Ibu berikan tanggapan dan pertanyaan yang relevan dengan materi. Jadi jangan menyimpang dari materi Bapak Ibu ya. Ini kita diskusinya khususnya ke budaya positif. Dan yang keenam ada mengikuti sesi webinar dengan perasaan yang bahagia atau senang Bapak Ibu. Jadi ini harapan kami ya. Kita tidak perlu tegang sekali Bapak Ibu karena ini kita diskusi. Nah, ini Bapak Ibu emoji yang mencerminkan diri hari ini. Silakan Bapak Ibu berikan emoji terbaiknya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini di Zoom meeting ini. Kita ada fitur emoji ya, ada fitur emoji. Silakan Bapak Ibu pilih kira-kira apa keadaan Bapak Ibu hari ini, bagaimana perasaannya. Silakan coba saya mau lihat dulu deh. Wah, silakan Bapak Ibu fitur fitur reaction-nya ya atau emotnya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan dengan baik. Oke, silakan. Mana ini? Oh, ada love nih. Bu Ibu sudah ada yang ngasih love. Ada yang ngasih jempol. Terima kasih Bu Pamela ya. Sama Pak David juga jempol. Wow, love ini ada juga nih. Berarti semangat ya. Nggak ada yang menangis Bapak Ibu. Kalau ada yang menangis berarti presentasi saya pada malam ini agak kurang semangat ya jadinya karena menangis Bapak Ibu. Oke, jempol-jempol love juga. Oke, terima kasih. Kembali kita ke slide tadi. Berarti Bapak Ibu masih tetap semangat ya. Harapan saya juga sampai akhir juga tetap semangat Bapak Ibu untuk nanti kegiatan kita pada malam ini. Oke, sudah tampil belum Bapak Ibu slide-nya? Saya share kembali ya. Sudah, Bu. Kalau sudah, kita next. Oke. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas atau diskusi ya tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama, Bapak Ibu, nantinya kita akan membahas terkait perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang disiplin positif, bagaimana disiplin positif itu. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, nanti bagaimana motivasi yang mendukung kaitannya juga dengan peserta didik. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang juga menjadi fokus kita Bapak Ibu yang nantinya akan kita laksanakan ke peserta didik kita. Bagaimana keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini mendukung tentang budaya positifnya. Dan yang kelima ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ada beberapa poin nanti di kebutuhan dasar manusia ini. Jadi tidak hanya manusia juga ya, nanti ke muridnya, ini ranah ke muridnya bagaimana. Yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Oke, nah Bapak Ibu, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, dari yang kami pelajari, Bapak Ibu kalau perubahan paradigma belajar itu ditandai dengan pergeseran besar ya dalam diri kita memandang atau melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan dalam pembelajaran, jika Bapak Ibu saat ini masih menggunakan proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi artinya Bapak Ibu kalau berpusat pada guru tuh masih Bapak Ibu yang mengarahkan nih pembelajaran murid ini, masih Bapak Ibu yang difokuskan ke Bapak Ibu, bukan lagi peserta didik. Nah, yang berpusat pada guru ini biasa kita kenal dengan teacher center. Ya, di sini ada Ibu Astri, mungkin boleh ditranslate Bu. Teacher center itu adalah berpusatnya kepada guru. Dan yang ini kini paradigma baru menggeser. Nah, ini Bapak Ibu, paradigma baru yang sekarang itu harusnya tidak lagi kita berpusat pada guru, melainkan kita berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, jadi mengapa perubahan paradigma belajar ini terjadi, bisa dikaitkan juga dengan kebutuhan ya,
kebutuhan atau karakter murid kita atau kebutuhan murid kita bagaimana untuk mempelajari pelajaran tersebut begitu. Nah, dan juga nantinya karakter dari perubahan paradigma belajar ini. Oke, sebentar, oke. Sebentar kita ke ini ya. Nah, nantinya karakter dari perubahan paradigma belajar ini nantinya membuat pembelajaran menjadi aktif, Bapak Ibu ya. Jadi siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga nanti terlibat aktif begitu selama proses pembelajaran. Bisa melalui diskusi, bisa melalui proyek ya, atau bisa melalui pemecahan masalah lainnya. Nah, selain itu karakter dari perubahan paradigma belajar ini, yang keduanya ada tentunya kita harus berpusat pada siswa. Jadi kita melihat kebutuhan siswa kita dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah, tentunya kita harus berkaitan dengan kolaborasi ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menjalankan perubahan paradigma belajar ini kalau kita sendiri. Kita harus tetap berkolaborasi juga dengan peserta didik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini untuk perubahan paradigma. Oke, nah selanjutnya ada perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Bapak Ibu, bisakah kita mengontrol seseorang? Ini pertanyaan ya. Nah, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu kita mengontrol seseorang? Ada yang mau open mic Bapak Ibu? Halo, ada yang mau open mic atau biar kita langsungkan saja? Oke ya, kalau misalnya belum ada, Bapak Ibu, di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Kalau stimulus kita, Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang ya, agar berpandangan sama dengan kita. Seperti kita ke murid deh, Bapak Ibu, kita ke peserta didik. Kita pengennya peserta didik itu paham pelajaran yang sudah kita ajarkan, begitu. Atau peserta didik itu misalnya kita pengennya, jadi peserta didik nggak boleh nih ke B, jadi kita ibaratnya mengontrol ya. Padahal Bapak Ibu yang sebenarnya ya ini terjadi miskonsepsi, yang sebenarnya kita juga harus berusaha memahami pandangan lain tentang dunia atau pandangan lain tentang peserta didik itu. Nah, ada juga statement kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering sekali Bapak Ibu ya kita melihat ini kaitannya juga bisa nih ke guru BK ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kalau kita melihat ke peserta didik kita sering membuat kesalahan tuh ya Bapak Ibu ya. Kita pasti pemikiran kita, wah anak ini ternyata banyak salahnya gitu ya. Pasti kita mindset kita anak ini nggak betul lagi nih kalau belajar, beda sama anak-anak yang pintar. Nah, padahal Bapak Ibu, semua, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu nakal mungkin, mereka punya tujuan, anak-anak itu pintar, punya tujuan. Jadi memang kita perlu merubah mindset itu. Nah, terus stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan ya anak-anak itu harus berubah. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan kita. Padahal di teori kontrolnya itu yang bisa mengubah anak itu hanya mereka sendiri. Melalui apa? Melalui motivasi mereka atau melalui pemikiran pribadi mereka. Ada namanya nanti motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Jadi motivasi dalam diri mereka atau motivasi dari luar diri mereka. Nanti kita akan kupas Bapak Ibu. Nah, terus stimulus respon yang selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita kaitkan sama murid Bali, kita paksa nih murid kita Bapak Ibu untuk melakukan apa yang kita pengen, ya tapi gagal. Terus jadi kita menyalahkan murid ya jatuhnya, kita menyalahkan murid begitu. Nah, tapi kalau di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tetap Bapak Ibu kita harus mencari tahu dulu kalau gagalnya kenapa atau kebutuhan siswa tadi seperti apa begitu. Nah, yang terakhir ada model berpikir menang dan kalah. Padahal yang harus kita lakukan adalah model berpikir menang dan menang. Oke, coba kita next ya. Oke, sebentar. Oke, disiplin positif. Mohon izin Bapak Ibu, masih terdengar suara saya? Atau ada koneksinya masih agak ya? Bapak masih terdengar suara? Ibu, masih. Masih ya? Oke, terima kasih. Masih Nah, bagus, masih cas. masih cas, siap Bapak. Ya.
Jadi yang selanjutnya ada disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah pendekatan kita ya untuk mendidik atau membimbing ya, membimbing individu, terutama khususnya kita kepada anak-anak dengan cara membangun atau menghormati. Nah, jadi kita tidak bisa membuat disiplin positif ini dengan cara nantinya kita menggunakan hukuman fisik misalnya ya, atau nanti kita membangun hubungan positif ini dengan konsekuensi misalnya, itu tidak bisa. Jadi tujuan utama disiplin positif ini untuk membangun karakter khususnya Bapak Ibu, dan yang kedua nanti ada meningkatkan disiplin diri dan memperbaiki hubungannya, juga nanti mencegah masalah perilaku. Nah, ini untuk makna disiplinnya Bapak Ibu. Disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Nah, terus ada juga disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, dan namun Bapak Ibu, dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Oke, kita kembali ke sini kaitannya ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, Bapak Ibu, disiplin diri itu dapat membuat murid nantinya memahami dan juga menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman lainnya. Jadi sering kita menyuruh anak kita supaya disiplin, misalnya kita pengen anak kita belajar, Bapak Ibu. Kita pengen anak kita belajar dengan pintar begitu ya. Atau bisa juga kita arahkan mereka supaya mereka sekolah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, padahal untuk melaksanakan disiplin ini tentunya dari diri mereka dulu. Mereka mau pintar, mereka mau sekolah, itu dari mereka terlebih dahulu yang melaksanakan. Atau motivasi mereka pribadi. Nah, bukan dari unsur paksaan ya, atau bukan juga pujian, misalnya dengan sekolah nanti kamu Ibu kasih bintang atau hadiah begitu, atau juga misalnya Bapak Ibu melaksanakan ujian, boleh kita mengasih reward ya Bapak Ibu ya, kita boleh mengasih reward, tapi nanti kita tentukan di poin mana yang bisa kita kasih. Oke, nah Bapak Ibu, tentunya kegiatan disiplin positif, ranah disiplin positif tadi untuk apa? Untuk kita menciptakan karakter murid itu bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu ya, ada peduli, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat, dan lain-lain. Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi kita bisa biasa mendengar 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi poin fokus kita untuk murid Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sebanyak tadi Bapak Ibu dirangkum dengan ini ada 6 ya. Ada beriman dan bertakwa, dan juga mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah yang nantinya kaitan kita supaya budaya positif itu terlaksana dengan baik. Kita pengennya murid kita mempunyai keenam karakter ini, Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa ya kita buat disiplin positif itu disiplin positif itu atau budaya positif itu kalau tidak ada motivasi dari diri kita sendiri. Nah, motivasi ini Bapak Ibu adalah kekuatan untuk mendorong atau menggerakkan murid-murid kita khususnya. Nantinya ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, dan juga ini ada ketentuan ya Bapak Ibu di faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ini. Kalau internal itu seperti kalau murid itu mempunyai kebutuhan, minat, ya kita bisa dilihat dari nilainya atau tujuannya. Kalau eksternal itu, kalau kita kaitkan dengan murid, biasanya murid itu membutuhkan atau pengen mendapatkan suatu imbalan atau pengakuan. Nah, ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak itu sering Bapak Ibu mengaitkan perilaku ini. Biasanya kalau kita memberikan motivasi itu biar tidak kena hukuman gitu. Dan juga ada kita sering memberikan motivasi itu, kita memberikan imbalan atau penghargaan. Nah, imbalan atau penghargaan ini itu tadi Bapak Ibu, anak-anak bisa belajar misalnya
atau bisa mendapatkan nilai bagus atau mendapatkan bintang dari kita kalau kita kasih motivasi. Wah, pengen maju ke depan mereka nih karena memang dapat nilai atau dapat bintang. Itu kita kasih motivasi begitu. Tapi motivasi ini berkaitan dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi internal Bapak Ibu nantinya ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Dari motivasi internal inilah yang nantinya tujuan di disiplin positif. Oke, nah keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sering kita dengar, ya, sering kita dengar Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini nantinya dikaitkan dengan peserta didik dan juga guru. Nah, ini untuk apa Bapak Ibu? Nantinya siswa bisa mengenali nilai-nilai atau norma atau perilaku ya yang diharapkan oleh gurunya tentunya di lingkungan belajar. Nantinya melalui keyakinan kelas ini akan menciptakan suasana yang positif, kondusif, begitu juga mendukung proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu yang membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas secara sendiri. Kita harus melibatkan murid. Jadi kalau kita melibatkan murid, kita bertanya, kesepakatan kelas kita hari ini apa? Begitu. Jadi mereka itu terlibat dan mereka itu memiliki rasa tanggung jawab nantinya Bapak Ibu. Oke, nah di sini Bapak Ibu ya, di tahap tindakan atau perilaku yang dilakukan guru juga nantinya akan menentukan hubungan yang positif. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berdasarkan juga dengan nilai-nilai kebajikannya, terciptalah budaya yang positif, Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, ini contoh ya, ini contoh dari keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, di keyakinan atau kesepakatan kelas ini kita tidak sembarangan juga membuat kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas ini nantinya untuk mendukung pembelajaran kita supaya kondusif khususnya ya. Misalnya kesepakatan kelas yang kita buat seperti di awal tadi kita ada kesepakatan melaksanakan webinar, kelas webinar ini. Kita tidak boleh kalau bisa menghidupkan open cam gitu ya, atau tidak bisa berbicara kalau misalnya masih ada orang lain berbicara begitu. Nah, begitu juga dengan kelas Bapak Ibu. Ini ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang pertama ini contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas ini tidak boleh Bapak Ibu ada kalimat-kalimat yang negatif. Kita harus membuat kesepakatan kelas ini dengan kalimat-kalimat yang positif. Supaya apa? Supaya nantinya mereka termotivasi atau mendoktrin pikiran mereka bukan, oh ini peraturan yang dibuat, bukan kesepakatan. Jadi mereka berpikirnya, kalau mereka melaksanakan ini, berarti inilah tanggung jawab mereka untuk di kesepakatan kelas ini, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, sebelum pembelajaran boleh Bapak Ibu untuk mendukung kondusifnya kelas tersebut atau untuk mendukung peserta didik kita biar bertanggung jawab di kelasnya tersebut, kita membuat kesepakatan tersebut, kesepakatan kelas. Jadi anak-anak berpikir kalau mau ribut, wah ternyata sudah membuat kesepakatan, tidak boleh berbicara di saat gurunya ngomong misalnya. Jadi mereka sudah berpikir akan hal-hal yang sudah disepakati oleh mereka. Oke, nah Bapak Ibu ada peraturan dan juga keyakinan kelas. Ya, kalau misalnya kita buat selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu artinya kalau keyakinan kelas kita bisa membuat dengan tanggung jawab, Bapak Ibu. Kalau di peraturan ada dilarang mengganggu orang lain, padahal kita untuk apa ini? Untuk menghormati orang lain. Jadi kaitan kalimatnya ini sebenarnya sama Bapak Ibu ya, tapi lebih positifnya di keyakinan kelas ini kalimatnya lebih positif. Ini untuk apa begitu? Kita membuat keyakinan kelas atau ini tuh untuk apa kalimatnya. Nah, kalau di sini ada dilarang melakukan kekerasan. Itu untuk apa? Untuk apa kita supaya tidak melakukan kekerasan? Untuk keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi ini bisa dikaitkan Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas. Misalnya Bapak Ibu kalimat positifnya seperti ini. Ada kalimat negatif, tidak membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh Bapak Ibu dipakai di keyakinan kelas. Jadi
Bapak Ibu mengganti kalimat negatif itu menjadi kalimat positif di keyakinan kelas itu dengan kalimat seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya, atau kalau tidak tadi, kalimat negatifnya tidak tadi, atau tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, itu juga tidak boleh, kalimat tidak atau kalimat negatifnya tidak boleh dipakai. Atau cintailah kelasmu dengan seindah mungkin misalnya. Jadi kalimat-kalimat yang membuat positif dalam pemikiran anak-anak Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang menjadi Bapak Ibu ya, kalau menjadi kebutuhan dasar sebagai manusia, kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan untuk Bapak Ibu nih khususnya? Adakah Bapak Ibu yang mau open mic? Kebutuhan dasar apa yang Bapak Ibu butuhkan sebagai manusia? Apa Bapak Ibu? Gak ada yang tahu? Banyak ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar itu banyak sekali. Ayo boleh Bapak Ibu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita next. Nah, ini Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang pertama. Kalau bertahan hidup ini, contohnya kita makan, Bapak Ibu ya. Kita butuh kesehatan, begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan anak-anak, seperti ini Bapak Ibu. Bertahan hidup. Ada anak-anak di kelas kita tidur misalnya. Sebenarnya kita tidak boleh menjudge langsung, anak-anak ini tidur, bangun, nggak bisa kayak gitu. Bisa jadi anak-anak tersebut kekurangan kebutuhan dasar mereka. Contohnya mereka kurang tidur nih, misalnya ngantuk ya, berarti mereka belum makan mungkin. Jadi kan kebutuhan dasar hidup dari anak tersebut, oh mungkin dia belum makan di rumah, gitu. Atau dari rumah. Jadi kita boleh tanya baik-baik nantinya. Kalau misalnya ada case ya, atau masalah seperti itu. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang. Nah Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini juga berkaitan dengan kepedulian atau berbagi atau kerjasama. Misalnya nih Bapak Ibu, anak-anak kita bekerja kelompok ya. Ada anak-anak yang kerja kelompoknya pengennya yang pintar semua. Tapi yang merasa tidak pintar gitu ya, mereka merasa tidak terpilih begitu. Mereka merasa, wah ini teman-temannya ternyata milihnya yang itu aja begitu. Nah itu ternyata mereka butuh rasa diterima begitu, rasa kasih sayang dari kawan-kawannya begitu Bapak Ibu. Jadi mereka membutuhkan kebutuhan dasar ini sebagai murid. Nah, yang ketiga ada penguasaan. Nah, penguasaan ini bisa diambil contoh seperti harga diri atau pengennya diakui Bapak Ibu ya, atau pengennya dianggap seperti itu. Kita kaitkan kembali dengan contoh peserta didik kita. Misalnya penguasaan ini seperti diakui ya. Jadi pengen peserta didik kita itu diakui, misalnya mereka itu pengen dipuji, mereka itu pengen didengar begitu. Jadi banyak permasalahan atau kebutuhan dari murid kita Bapak Ibu ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, itu yang ketiga. Yang keempat ada kebebasan. Nah, kebebasan ini seperti mandiri, mereka bisa memilih atau mereka bisa mencoba hal baru. Nah, kebebasan ini bisa kita ambil seperti di pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti visual, auditory, kinestetik. Jadi mereka itu bebas Bapak Ibu ya, ibaratnya memilih pembelajaran. Jadi kita tidak bisa memaksa anak itu silakan kalian belajar dari teks saja atau buku saja begitu. Kalau anak-anak itu senang belajarnya misalnya sambil menggambar misalnya, senang mereka dengan kebebasannya, tapi gaya belajar mereka dengan menggambar. Silakan Bapak Ibu, silakan diarahkan muridnya. Nah, itu untuk di kebebasan. Kalau kesenangan seperti apa? Kesenangan itu seperti bermain, mereka tertawa, mereka senang, Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan metode pengajaran Bapak Ibu sekalian. Oke, nah Bapak Ibu, kalau
seandainya untuk menciptakan budaya-budaya positif ini, tentunya pasti kita punya kendala, Bapak Ibu ya. Tidak semuanya budaya-budaya positif tadi kita laksanakan. Kalau ada kendala, kita seperti apa untuk menyelesaikannya? Ada yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bisa memperbaiki hubungan Bapak Ibu ya nanti setelah kita restitusi. Terus ada tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalimat restitusi ini saya pelajari juga saya baru tahu di program guru penggerak ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Selama ini penyelesaian masalah kepada murid itu tergolong masih salah ya. Saya masih salah melaksanakan penyelesaian masalah terhadap murid. Nah, dengan ada restitusi ini sebenarnya Bapak Ibu inilah nantinya membantu kita ya. Ini sangat membantu kita biar kita tahu bagaimana kondisi murid itu kenapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu mempunyai langkah-langkah. Yang pertama di sini kalau kita lihat di bagian bawah ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini nantinya Bapak Ibu bisa membuat kalimat ke peserta didik kita nanti ini untuk bertujuan apa? Untuk meyakinkan individu atau peserta didik kita kalau mereka adalah orang-orang yang punya kesalahan, tetapi tidak hanya mereka gitu ya. Nanti ada kalimat khususnya Bapak Ibu. Jadi setiap kita mengkondisikan peserta didik kita bisa mengatakan setiap orang pasti punya atau pernah melakukan kesalahan. Setiap orang juga, kamu bukan satu-satunya melakukan kesalahan ini. Jadi supaya mereka tidak merasa mereka itu bersalah begitu. Padahal memang kita itu mencari solusi bagaimana murid kita atau peserta didik kita tidak melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita menstabilkan identitas tadi, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira apakah keyakinan yang sudah kita buat tadi sudah masuk tidak dengan perilaku yang sudah dilakukan? Nah, kita tanyakan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, juga nanti bisa ditanyakan juga kamu pengennya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini supaya menanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat. Selanjutnya Bapak Ibu ada namanya tindakan atau validasi tindakan yang salah. Nah, barulah kita tanya, kira-kira kamu kan tentunya punya alasan nih melakukan kesalahan tersebut. Nah, ada nggak cara untuk supaya kesalahan tersebut tidak terulang lagi, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi punya teknik sendiri Bapak Ibu ya melalui segitiga restitusi ini untuk membuat peserta didik kita bisa merubah kesalahannya. Jadi kita mencari solusi bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik dan anak peserta didik kita bisa berubah begitu Bapak Ibu. Dan tidak dilakukan dengan penekanan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Ini sebenarnya yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi ini juga menjadi refleksi kita Bapak Ibu. Sebenarnya di 5 posisi kontrol ini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada juga manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau kita fokus ke penghukum, sering Bapak Ibu ya, kita membuat, bahkan sebelumnya juga saya melaksanakan penghukum ini Bapak Ibu. Penghukum ini kalimat-kalimat yang sering terlontar Bapak Ibu ke peserta didik kita, seperti kita menghardik atau kita menunjuk atau menyakiti atau menyindir Bapak Ibu ya. Misalnya nih, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Seperti itu. Jadi kita memberikan rasa menghukum ya, menghukum seperti itu ke anak-anak. Nanti hasilnya Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan ini, anak-anak itu memberontak, anak-anak itu menyalahkan orang lain dan bahkan bisa berbohong Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan atau posisi kontrol kita ini sebagai penghukum.
Nah, nanti anak-anak itu berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kebalikan ya. Jadi anak-anak itu jadi menyauti kita kalau kita bersikap sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, ada juga membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah ini nantinya guru biasanya kita tuh berceramah, kita mengatakan biasanya seharusnya ibu kecewa loh. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga kalimat-kalimat yang guru lontarkan itu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, seperti kita membuat peserta didik itu merasa bersalah, begitu. Nah, jadi ini juga nantinya akan berimbas Bapak Ibu ya, mereka akan menyangkal dan juga mereka akan berbohong. Seperti itu untuk menghindari supaya mereka tidak merasa bersalah seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu nantinya kita laksanakan juga ada guru juga bersifat sebagai teman. Nah, sebagai teman ini bisa kita seperti kita bestie begitu ya dengan murid Bapak Ibu ya. Ada juga sebagai pemantau. Nah, di pemantau ini kita mengikuti atau menghitung atau dapat mengukur Bapak Ibu ya sesuai aturan yang sudah kita buat. Nah, nanti peserta didik kita nantinya dapat menyesuaikan diri bila diawasi. Mereka merasa diawasi dengan pemantau tadi Bapak Ibu. Ada manajer Bapak Ibu. Nah, di manajer ini Bapak Ibu yang seharusnya kita laksanakan. Jadi kita tidak boleh atau kita tidak bisa ya Bapak Ibu ya melaksanakan sifat-sifat atau seperti guru menghukum, buat orang merasa bersalah sebagai teman-teman dan pemantau. Nantinya kita memang diarahkan guru itu bisa menjadi sebagai seorang manajer. Nah, seperti apa Bapak Ibu kalimat-kalimat yang sering kita gunakan Bapak Ibu ya untuk murid kita? Coba, ini saya ada satu video, boleh kita tonton sama-sama Bapak Ibu. Ada satu video yang nantinya kira-kira Bapak Ibu di posisi manakah yang Bapak Ibu? Oke, sebentar. Oke. Bapak Ibu sudah tampil belum ya? Bayar SPP, buku, seragam, sudah, isi Bu. terus pakai Julo Kredit Digital. Sudah tampil. Oke, terima kasih Bu Ella. Boleh Bapak Ibu kita tonton sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah, cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Oke, baik. Bapak Ibu sudah nonton Bapak Ibu? Atau tidur ini Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, udah. Oke, baik Bapak Ibu. Kira-kira nih dari kelima posisi kontrol tadi yang sudah kita sama-sama tonton Bapak Ibu ya. Kita masih di posisi mana Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, kita posisinya di penghukum kah? Kayaknya Atau masih kita di di penhukum, Bu. teman? Kayaknya Oh, masih posisi di penghukum. posisi Bu masih Kadang di penghukum, penhukum kayaknya. kadang teman, Bu. Oke, berarti memang ada yang masih penghukum, bahkan ada yang ke teman, Bapak Ibu ya. Juga ada juga apa sih namanya? Kita belum sampai ke manajer, Bapak Ibu ya berarti. Ya, Bapak Ibu memang untuk ke manajer tadi mempunyai proses yang cukup panjang, Bapak Ibu ya. Jadi semoga nantinya kita bisa berlangsung kegiatan ini. Setelah kegiatan ini kita mencoba sedikit demi sedikit untuk melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, gimana? Ini sepertinya slide yang saya share juga sudah selesai, Bapak Ibu. Selanjutnya kita boleh tanya jawab ya, atau kita berefleksi juga boleh, atau ada yang memberikan umpan balik Bapak Ibu terkait apa namanya aksi nyata saya ya tentang budaya positif, tentang disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada juga tadi tentang restitusi. Begitu juga dengan motivasi, silakan Bapak Ibu. Waktu dan room kami serahkan Bapak Ibu. Ada yang bersedia boleh raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Atau tunjuk tangan Bapak Ibu, menggunakan fitur tunjuk tangan boleh. Yang mau memberikan masukan boleh Bapak Ibu untuk refleksi guru-guru kita, untuk refleksi kita pribadi juga, atau yang mau bertanya juga boleh Bapak Ibu. Atau langsung nanya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Atau di kolom chat gimana ya? Oh, ini Ibu Monika nih hadir. Oke, terima kasih yang sudah bergabung atau masih bergabung Bapak Ibu ya. Sampai 1 jam ini. Oke, ada Ibu Nadia. Boleh Bu Nadia, silakan Bu Nadia. Waktu dan room kami persilahkan untuk Ibu Nadia. Iya, terima kasih Ibu Sri Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu. Ya, jadi sebelumnya saya sangat berterima kasih nih, dan ini memang momen yang sangat saya tunggu karena topiknya sangat hangat di awal tahun pembelajaran ini ya Bu. Jadi memang kesepakatan kelas ini harus dibuat di awal pembelajaran sekali memang. Nah, jadi saya sangat setuju dengan apa yang sudah Bu Sri Mulia paparkan, bahwasannya budaya positif itu sangat penting dan menjadi salah satu bentuk yang membantu guru lah dalam bekerja sama dengan muridnya di dalam kelas. Jadi agar menciptakan kelas ini menjadi kelas yang positif dan membudayakan lingkungan yang positif juga. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan Bu, kita kan sudah membentuk ini kesepakatan kelas antara guru dengan murid. Sudah terbentuklah dan guru dan siswa juga sudah sepakat nih. Namun di pertengahan jalan kesepakatan ini dilaksanakan, ada pastinya beberapa siswa yang melanggar kesepakatan, ya kan? Nah, jadi menurut pendapat Ibu, kira-kira apakah kesepakatan ini harus ada sanksi atau konsekuensinya? Dan jika memang ada sanksinya, yang baik itu bagaimana ya Bu? Agar memang siswa ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatannya dengan baik. Karena sudah saya bentuk kesepakatan di kelas, ternyata sampai hari ini juga masih banyak yang melanggar kesepakatan kelas itu, Bu. Contohnya masih ada beberapa yang absen, tidak hadir ke sekolah itu, tidak ada suratnya. Kemudian ada juga beberapa yang masih belum melaksanakan piket kelas, gitu Bu.
Jadi apakah dibutuhkan sanksi atau tidak gitu Bu? Boleh nggak kita kasih sanksi Bu? Kalau misalnya melanggar kesepakatan kelas itu. Ya, terima kasih Ibu Sri Mulia. Semoga berkenan untuk menjawab pertanyaan ini. Iya, baik. Terima kasih, Bu Nadia. Luar biasa sekali ya pertanyaannya, Bu Nadia ya. Terkait kesepakatan kelas ya. Jadi, mohon dikoreksi nanti Bu Nadia jika ada kesalahan. Jadi, Bu Nadia sebenarnya sudah melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas itu ya di kelas Ibu ya. Atau di kelas yang tempat Ibu mengajar. Cuma kadang kesepakatan kelas itu dibuat saja. Masih ada beberapa siswa atau beberapa siswa yang melanggar kesepakatan tersebut. Begitu ya, Bu ya. Jadi, memang kita kalau kita mau melaksanakan budaya positif ini tentunya punya tantangan sendiri ya, apalagi tantangan Bu Nadia yang Bu Nadia hadapi adalah bagaimana murid itu supaya menghargai gitu ya tanggung jawab yang sudah mereka buat begitu. Sebenarnya Bu, kalau berbicara tentang apa namanya kita buat apa konsekuensinya begitu ya. Kita sebenarnya bisa berkolaborasi dulu ke anak-anak. Sebenarnya kita bisa membuat anak-anak itu merubah mindset mereka. Memang tidak mudah ya, merubah mindset tersebut memang tidak mudah. Cuma boleh diajak pelan-pelan nantinya, dikoreksi nantinya setiap akhir pembelajaran perlunya ada refleksi ya, Bu Nadianya. Perlu sekali adanya refleksi. Jadi kita tekankan bagaimana dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Kira-kira mereka masih fokus tidak atau mereka masih bertanggung jawab nggak dengan kalimat tadi. Nah, itulah pentingnya kita membuat kesepakatan kelas melibatkan mereka, Bu Nadia. Jadi tidak bisa kita menyerahkan atau kesepakatan kelas ini dengan secara pribadi dari guru sendiri. Misalnya, anak-anak tidak boleh membuang sampah, anak-anak tidak boleh ribut, anak-anak tidak boleh mencontek. Nah, itu tidak bisa kita langsung membuat dalam bentuk misalnya seperti poster seperti itu. Cuma kita harus mengajak berkolaborasi ke peserta didik kita. Gimana kesepakatan kelas kalian apa yang kalian inginkan. Jadi mereka sendiri yang membuat kesepakatan itu. Nanti kita tentukan setelah mereka kesepakatan tersebut sudah dibuat, barulah dibuat keyakinan kelas tadi. Nah, kalau pertanyaan Bu Nadia, boleh nggak kita kasih apa ya hukuman ibaratnya ya, hukuman yang kita buat kalau mereka melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Sebenarnya Ibu Nadia saran saya ya kita bertanya dulu nih, kira-kira anak itu melanggar kenapa, kita manfaatkan segitiga restitusi tadi. Sebenarnya boleh kamu kira-kira melanggar tidak tidur dalam kelas kenapa? Begitu. Atau kita laksanakan segitiga restitusi tadi ada tahapan-tahapan ya untuk kita bertanya, kita mencari solusinya nantinya. Kira-kira peserta didik itu mau tidak berubah dari pelaksanaan segitiga restitusi tadi. Nah, segitiga restitusi itu boleh Ibu panggil nantinya anak yang melanggar tersebut. Ajak bicara. Kira-kira kamu tidur dalam kelas tadi kita harus stabilkan identitas ya. Yang pertama tadi ada stabilkan identitas. Kita bisa bilang seperti ini. Misalnya namanya Nando. Nando, kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Mungkin mereka sudah menyadari mereka punya kesalahan. Misalnya mereka terlambat di kelas atau mereka ribut. Nah, mereka nanti bilang, oh iya Bu, tahu tadi saya ribut. Nah, Bu Nadia bisa bilang, oh iya, saya juga pernah ribut loh Nando. Bisa seperti itu. Jadi untuk menghindari mereka merasa bersalah seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ditanyakan ke si Nando. Kira-kira Nando kalau ribut dalam kelas itu sudah masuk belum ke keyakinan kelas kita yang sudah Ibu Nadia buat bersama peserta didik? Nanti si Nando menjawab, oh ternyata ribut dalam kelas itu tidak masuk ke dalam keyakinan kelas. Nanti seiring waktu berjalan mereka memahami, ternyata keyakinan kelas itu dibuat dari mereka dan untuk mereka. Nah, nanti barulah kita cari solusinya. Kira-kira Nando mau nggak memperbaiki kesalahan Nando setelah Nando berbuat tadi, kesalahan Nando tidur dalam kelas tadi. Iya mau Bu, misalnya.
Ya dengan apa? Oh ya Bu, nanti saya tidurnya lebih cepat misalnya. Jadi kita mencari solusi sebenarnya Bu. Jadi boleh nanti Ibu ajak berbicara dulu sebelum kita melakukan hukuman yang kita lontarkan atau kita laksanakan seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu masalahnya kenapa anak-anak ini melanggar peraturan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira seperti itu Bu Nadia. Apakah masih kurang paham atau ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu boleh terkait keyakinan kelas ini ya Bapak Ibu? Atau Ya, bagaimana Bu Nadia? Boleh, silahkan Bu Nadia. ya terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu Sri Mulia. Wah, ternyata untuk mendapatkan sifat bertanggung jawab siswa ini juga harus dipikirkan matang-matang ya, belum kesepakatannya dan juga konsekuensi kesepakatannya juga harus disepakati bersama ya Bu. Iya, Seperti betul Bu sanksi Nadia. tadi ya. Jadi betul kita membuat kesepakatan kelas ini tidak harus kita yang membuat. Kita harus ke mereka supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka ucapkan, apa yang sudah mereka janjikan, begitu Bu Nadia. Iya, wah terima kasih sekali Bu Sri Mulia. Oke, terima kasih Bu Nadia untuk masukannya atau pertanyaannya. Atau ada lagi Bapak Ibu? Ya, waktu kita sudah 1 jam lewat ya Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih Bu Sri Mulia. Boleh ngasih pendapat Oh, sebentar? boleh Pak Wasten, silakan. Oke, terima Punya kasih. diri untuk Bapak. Terima kasih atas paparannya mengenai budaya positif untuk diberlakukan di sekolah. Tapi dari materi yang dipaparkan tadi kayaknya udah bagus semua. Tapi saya selalu punya pendapat yang berbeda mengenai pendidikan ini. Mudah-mudahan bisa kita terima atau kita diskusikan bersama. Kenapa? Kenapa seakan-akan selalu yang salah itu anak? Kenapa selalu anak itu yang salah? Artinya sebagai contoh, kalau kita yang terlambat ke kelas, lantas anak itu terlambat datang, kok kita menyalahkan anak? Baru yang kedua, karena barusan kita melaksanakan lomba kebersihan kelas, atau semua butir penilaiannya itu, salah satu poin yang kami masukkan di situ ada kesepakatan kelas. Maka yang menjadi pertanyaan kami sekarang, kesepakatan kelas itu sebenarnya kesepakatan siapa? Apakah hanya kesepakatan daripada wali kelas dengan anak-anak di situ, ataukah itu kesepakatan daripada semua personil sekolah? Atau apakah bisa kesepakatan kelas untuk guru IPS ini, kesepakatan kelas untuk guru PKN ini, kesepakatan kelas untuk semua mata pelajaran, dan kesepakatan kelas untuk guru wali kelas dengan muridnya itu, atau mana yang kita buat? Tolong dulu kita diskusi bersama sebenarnya kesepakatan kelas itu, kesepakatan antara siapa? Kenapa? Itu perlu dipertanyakan sekarang. Saya pribadi dengan segala keterbatasan kan salah satu kayaknya kegiatan waktu MPLS, maka disarankan dibuatkan itu kesepakatan kelas. Jadi kalau kayak gitu nih sekarang kesepakatan kelas itu seakan-akan ya kita tuntut buat kesepakatan kelas itu seakan-akan hanya wali kelas. Apakah memang demikian hanya kesepakatan wali kelas dengan anak-anak atau untuk semua warga sekolah? Mohon kita diskusikan terutama kepada ko-kapten kami yang calon guru penggerak Ibu Sri Mulia Irsad. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Pak Wasten Simamora, luar biasa sekali. Aduh Pak, keren sekali pertanyaannya Pak. Memang ini ya terjadinya miskonsepsi jadinya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita kekurangan informasi yang valid sebenarnya. Bapak Ibu mohon izin kita sama-sama belajar di sini. Saya bukan menggurui Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi memang banyak sekali nilai-nilai positifnya Bapak Ibu. Kalau memang itu bisa dilaksanakan atau bisa kita terapkan Bapak Ibu ya. Dan semoga harapan saya juga masih belajar untuk menerapkan nilai-nilai positif yang sudah saya pelajari di program guru penggerak ini. Nah, terkait pertanyaan Pak Wasten Simamora tadi, sebenarnya ada kaitannya dengan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini berhubungan dengan tadi yang sudah dibuat seperti dari lomba kemarin ya. Salah satunya yang menjadi poin penilaian itu adalah adanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu Bapak mohon izin, jadi sebenarnya kesepakatan kelas itu boleh silahkan dibuat oleh guru yang bersangkutan. Jadi
berbeda dengan peraturan ya Pak ya. Kalau peraturan seperti kita anak-anak menggunakan baju, kalau Senin hari Senin pakai baju ini, itu peraturan. Anak-anak datang jam segini, itu peraturan. Kalau kesepakatan kelas, itu kita bisa buat dengan peserta didik. Jadi mungkin yang ditempel di dalam kelas tadi Pak, itu masih peraturan yang seharusnya dibuat, bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas itu kembali ke guru yang bersangkutan. Itu yang menurut saya pahami ya Pak. Nah, jadi kita tidak boleh bisa bisa jadi guru A atau saya sama Ibu Masri atau Ibu Ella atau Bu Nadia berbeda. Saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas saya dengan kriteria yang saya atau yang sudah disebutkan murid tadi. Tapi biasanya Pak, kalau sudah murid membuat kesepakatan kelas tersebut, biasanya itu kan untuk menunjang mereka supaya mereka bertanggung jawab dan bernilai positif ya, dengan nilai-nilai kebajikan seperti 6 karakter profil pelajar Pancasila itu tadi, biar mereka mempunyai nilai-nilai tersebut. Nah, jadi kesepakatan kelas itu kadang mereka itu bisa aja sama Pak, antara guru A sama guru B. Jadi kalau yang di kelas itu kemungkinan lebih tepatnya ke peraturan ya Pak ya, ke peraturan sekolah. Jadi untuk kesepakatan bisa jadi anak-anak itu kalau misalnya kesepakatan dengan saya belajar boleh bermain, tapi dengan guru lain kalau belajar nggak boleh ribut nih. Tapi kalau nggak ribut berarti kesepakatan kelas saya bermain tadi gimana dong? Melanggar dari peraturan atau kesepakatan. Jadi menurut pendapat saya boleh berbeda Pak. Kalau guru IPS mau kesepakatannya seperti apa? Jadi mereka itu di awal pembelajaran kenapa perlunya ada kesepakatan? Jadi mereka memahami, oh kalau pelajaran ini kesepakatan saya harus datang tepat waktu. Kalau tidak datang tepat waktu di jam pelajaran ibu ini, saya nanti tidak bisa mengikuti pelajaran ibu ini. Atau seperti kesepakatan kelasnya, ibu ini tidak suka belajarnya secara satu-satu, pengen kelompok, jadi langsung mereka membentuk kelompok. Jadi memang seperti itu kita menyesuaikan dengan guru yang bersangkutan, Pak. Terima kasih, Pak. Sekiranya ada tambahan, Bapak Ibu boleh, atau sekiranya kurang paham atau ingin ditanyakan kembali, boleh, Pak. Terima kasih Bu, kayaknya kami rasa cukup. Jadi yang perlu mungkin kami tambahkan sedikit lagi berarti kesepakatan kelas itu, kalaupun itu tidak tertulis, jadi berarti dimungkinkan setiap guru mata pelajaran, contoh kesepakatan kita kayak gini, kesepakatan ini kayak gini. Jadi bukan berarti bersama kita pahami, bukan harus yang ditempelkan ada di dinding kelas itu kesepakatan. Kalaupun itu dibuatkan oleh Bapak Ibu wali kelas silahkan, tapi kalau lain sendiri kesepakatan, setiap orang, contoh, Bapak sendiri sekarang kalau masuk, dari jam berapapun itu, yang kesepakatan itu dan mereka sudah terima, sudah saya buat, jangan sempat Bapak duluan masuk ke kelas. Kalau sempat Bapak yang duluan ke kelas itu merupakan kesalahan dan itu harus boleh dipahami. Demikian mungkin tambahannya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Was dan Simawara. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Bapak Ibu yang sudah dan masih bergabung ya di room ini sampai ke 1 jam yang lewat ini Bapak Ibu. Kegiatan kita sudah selesai Bapak Ibu. Nanti harapan saya Bapak Ibu ya setelah adanya presentasi ini atau diskusi ini nantinya dapat berimbas yang lebih baik untuk kita kepada peserta didik kita khususnya Bapak Ibu, karena memang kegiatan ini bernilai positif ya, jadi tidak ada yang menyimpang menurut saya Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini nantinya mengikuti bagaimana kita bisa mengajar supaya peserta didik kita senang untuk pembelajaran yang sudah kita laksanakan nantinya di kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Mungkin tidak lama-lama ya Bapak Ibu, kegiatan kita sudah kita tutup. Oke Bapak Ibu mohon izin ya, saya ada presensi sebelum Bapak Ibu off ya, atau Bapak Ibu meninggalkan room ini. Silakan Bapak Ibu presensi terlebih dahulu, nanti akan ada sertifikatnya Bapak Ibu ya, karena kegiatan kita ini kita daftarkan juga di komunitas belajar kita di PMM. Jadi sudah kami komunikasikan juga dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Oke, saya masukkan di chat Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke, silakan diisi Bapak Ibu, sudah ada belum Bapak Ibu linknya? Nah, linknya tidak saya share Bapak Ibu ya di grup ya, karena ini fokus saja ke yang mengikuti sampai akhir. Ini bonusnya, ini ada Bu Solah. Oke, terima kasih Bu Prisdayanti. Oke, Bapak Ibu, silakan dibuka linknya. Nanti sertifikatnya menyusul langsung ke email Bapak Ibu masing-masing.
Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oke, semuanya selamat siang. Apa kabar? Oke, baiklah. Sehat berarti ya, sehat semua ya. Nah, baik anak-anak, kita hari ini melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita membuat suatu kesepakatan atau akan berakhir ke keyakinan kelas. Yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Sudah. Belum? Oke, berarti kalau belum dijelaskan dulu. Nah, keyakinan kelas ini sama seperti kalau di sekolah punya peraturan ya, peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini nantinya bertujuan supaya pembelajaran kita kondusif. Nah, tujuannya buat apa? Supaya kalian merasa mempunyai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kalian harusnya belajar. Tanggung jawab kalian apa? Belajar. Ya, tapi kalau belajar di sini, duduk di sini, nyontek, nah itu tidak kondusif dan itu yang harus kita hindari. Nah, keyakinan kelas ini harus berupa kalimat yang positif. Contohnya, misalnya ada yang mencontek. Oh, si A mencontek nih, berarti kita membuat keyakinan kelas tidak boleh mencontek. Itu tidak boleh ya, harusnya dengan kalimat yang positif. Misalnya bersikap jujur, ya. Misalnya kalian datang terlambat dengan kalimatnya diganti datang tepat waktu, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, nanti kita sama-sama menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita buat di papan tulis, dan nanti harus Miss lihat ya, yang mana yang sekiranya sama nanti kita kelompokkan kembali, kita wujudkan kembali. Oke, siap? Siap. Kalau misalnya konsentrasi jawabnya masih hafal? Semuanya konsentrasi. Oke, siap. Anak-anak, nanti Miss akan membagikan sticky notes ini. Di sticky notes ini silakan kalian catat satu keyakinan kelas kalian yang sudah kalian sepakati. Ya, keyakinan kelas ini disepakati sama kalian dulu, nanti kita sepakat kita menghubungi juga. Ya, nanti sama Miss kita tentukan kesepakatan bagaimana yang harus kita pilih. Oke, hari ini berarti ini ditulisnya hanya satu kesepakatan. Yang ingat, kesepakatannya harus kalimatnya yang positif ya. Oke, silakan kita bagikan. Ini kita tempel ya. Oke, sekarang kertasnya sudah dibagikan ke kalian. Silakan kalian catat satu keyakinan kelas kalian. Harus kalian buat. Silakan dicatat keyakinan kelasnya.
jawab. Bertanggung jawab. Oke? Ya, keyakinan kelas sudah dibuat. Ada 7 keyakinan kelas kalian. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini kalian bisa bertanggung jawab. Ya, oke. Terima kasih. Keyakinan kelas kita sudah dibuat. Selanjutnya kita lanjut belajar. Saya merasa sangat senang bisa ikut serta dalam membuat keyakinan kelas. Saya merasa pendapat saya didengar dan dihargai. Keyakinan kelas yang sudah kita buat membuat saya lebih bersemangat untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-teman. Keyakinan kelas yang sudah kita buat sangat bagus. Kalimat-kalimatnya mudah diingat dan membuat saya merasa lebih bertanggung jawab atas tindakan saya di kelas.